Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa Prodi Gizi Universitas Binawan akan melakukan wawancara kepada narasumber kami yaitu Dr. Astri Dewi Wardani. Beliau merupakan seorang dokter lulusan dari Universitas Jenderal Sudirman yang lulus sebagai sarjana kedokteran pada tahun 2016 dan lulus sebagai dokter umum pada tahun 2018. Saat ini, beliau bekerja di RSUD Koja, Jakarta Utara sebagai dokter umum. Baik, tanpa berlama-lama, kepada Dr. Astri dipersilakan untuk menyapa rekan-rekan yang hadir. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, makasih atas kesempatannya kepada teman-teman dari kampus Binawan, jurusan Gizi. Mungkin nanti kita lebih kepada sharing aja ya, bukannya pemaparan ilmu yang secara gamblang. Mungkin kita sharing, ngebahas masalah terkait hipertensi. Tadi udah dikenalin sebelumnya ya, aku kenalan lagi aja, aku Astri, aku sekarang dokter jaga atau dokter umum di RSUD Koja. Jadi kalau untuk terkait hipertensi ini sebetulnya masih dalam batas kompetensi aku, tapi memang untuk yang lebih advance itu ini dalam batas kompetensi sebetulnya dokter spesialis penyakit dalam. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba. Maka tadi aku bilang kita sharing aja, bukannya bermaksud menggurui, tapi hanya diskusi terkait hipertensi. Mungkin lebih ke arah gizinya kali nanti ya. Jadi gimana pertanyaan pertamanya, Dimas? Hipertensi ini apakah dapat menyebabkan sirkulasi darah menjadi buruk? Iya. Hipertensi sendiri kita bahas dari awal dulu aja ya. Hipertensi sendiri itu kan merupakan suatu penyakit kardiovaskuler. Jadi penyakit pembuluh darah, di mana pembuluh darahnya itu mengalami gangguan. Ada berbagai macam penyebabnya. Nanti kita bahas masalah penyebabnya itu apa aja, karena ini merupakan penyakit yang kompleks banget, walaupun terkesannya hanya darah tinggi, penyakitnya hanya di pembuluh darah, tapi penyebabnya banyak dan menyebabkan juga banyak hal. Nah, termasuk tadi pertanyaannya, menyebabkan apa tadi, pembuluh darah ya? Iya, pembuluh darah menjadi buruk. Iya, itu pastinya ya pembuluh darahnya menjadi buruk, karena penyakitnya sendiri ada di pembuluh darah. Awalnya hipertensi itu ada suatu gangguan di dalam suatu zat pembentuk pembuluh darah. Dia ada suatu gangguan yang pada akhirnya menyebabkan pembuluh darahnya itu menjadi mengecil, atau bisa kita bilang vasokonstriksi atau vasospasme, sama aja. Nah, karena mengecil tersebut, aliran darah di pembuluh darahnya itu kan akan sangat besar ya, atau sangat cepat, makanya tekanan darahnya tinggi. Nah, tekanan darah tinggi itu nanti karena dia tadi pembuluh darahnya mengecil, sedangkan gunanya darah itu kan untuk membawa energi, untuk membawa oksigen, dan lain-lain ya, pokoknya zat yang dibutuhkan oleh tubuh ke seluruh darah. Kalau misalkan dia pembuluh darahnya mengalami gangguan, dia mengecil, terus terdapat tumpukan-tumpukan di dalam pembuluh darah itu. Jadi gini, membahas awalnya itu sangat, kalau kita bahas untuk bahasa awam itu sejujurnya sulit ya. Intinya adalah ada gangguan di dalam pembuluh darah, ada satu zat yang kekurangan sehingga pembuluh darahnya itu mengecil, dan pada beberapa orang yang beresiko untuk kena darah tinggi, seperti misalkan dia suka konsumsi makanan berlemak, merokok, itu nanti dia sudah pembuluh darahnya mengecil, ditambah ada penumpukan plak-plak di dalam pembuluh darah. Makanya pembuluh darahnya itu makin mengecil. Sehingga darah yang lewat itu kan akan semakin sedikit. Darah itu tadi membawa oksigen, membawa
energi, zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Kalau darahnya yang lewat itu sedikit, otomatis organ-organ kita di seluruh tubuh itu akan kekurangan energi dan kekurangan oksigen. Itu nanti yang akan menyebabkan kerusakan tidak hanya di pembuluh darah, tapi juga di seluruh tubuh. Contohnya kita ambil pembuluh darah ginjal. Kalau orang dengan darah tinggi, biasanya dia lambat laun, 5 atau 10 tahun kemudian, atau bahkan lebih, biasa nanti dia akan mengalami kerusakan ginjal. Entah itu gagal ginjal, atau penyakit ginjal akut ya, akut kidney injury gitu, karena darah yang masuk ke ginjal itu kan sedikit dan alirannya cepat. Akhirnya ginjal tidak mendapat cukup asupan oksigen dan energi. Akhirnya ginjal kerjanya juga terganggu gitu. Kalau ginjal kerjanya terganggu, ginjal itu kan fungsinya untuk menyaring zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kalau ginjalnya kekurangan oksigen, kekurangan energi akibat iskemik atau akibat pembuluh darahnya yang rusak, pada akhirnya tubuh kita menumpuk sampah. Ya, sampah yang harusnya dibuang sama ginjal malah akhirnya tertumpuk karena karena ginjalnya tidak bekerja secara maksimal karena gangguan di pembuluh darah tadi. Makanya banyak orang yang darah tinggi itu menyebabkan gagal ginjal, darah tinggi menyebabkan kerusakan ginjal akut atau akut kidney injury. Itu contoh dalam satu organ gitu. Kalau untuk pembuluh darah itu bisa diatasi. Dok, aku mau nanya. Boleh. Coba Dimas dulu. Kalau pembuluh darah sendiri itu bisa disembuhkan nggak, Dok? Bisa di apa? Disembuhkan, diatasi dulu penanganan awalnya gitu. Penanganan awal darah tinggi atau penanganan awal pembuluh darah yang rusak? Iya, pembuluh darah yang rusak. Gini, pembuluh darah rusak itu penyebabnya itu banyak sekali ya, tidak hanya darah tinggi, tapi gula pun bisa menyebabkan pembuluh darah. Yang jelas, kalau dia pembuluh darah rusak itu biasanya memang kita nggak bisa spesifik, oh ini karena darah tinggi, karena penyakit jantung pun bisa secara spontan atau mendadak merusak pembuluh darah, gitu. Jadi kalau kita konteksnya ke dalam darah tinggi, bagaimana supaya mencegah pembuluh darahnya tidak rusak sampai dengan gagal ginjal tadi? Ya, secara berkala harus kita periksa. Kalau dia tekanan darahnya di atas 140, sistolnya atau diastoliknya di atas 90, kita evaluasi lagi selama 3 bulan gitu. Ternyata makin tinggi. Baik, itu kita harus obatin. Tapi kalau misalkan pasien datang dengan tensinya sudah di atas 180 atau sistolnya di atas 180 atau diastolnya di atas 110, itu langsung kita kasih obat. Intinya pasien dengan tekanan darah tinggi, selama dia belum ada tanda kerusakan organ, baiknya langsung kita kasih terapi obat anti hipertensi. Jadi kalau misalkan bertanyanya bagaimana supaya pembuluh darahnya tidak rusak, itu sangat luas gitu, karena kerusakan pembuluh darah itu tidak hanya berasal dari darah tinggi aja. Ya, terima kasih, Dok. Gimana tadi, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau aku Ayah, dokter, aku mau tanya, apakah hipertensi adalah penyakit turunan? Apa mungkin jika orang tua memiliki hipertensi, maka anaknya kemungkinan besar terkena hipertensi juga? Ya, makasih Ayah. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Karena kita runut dulu aja dari awal ya. Tadi kan sudah kita bahas bahwa darah tinggi adalah merupakan penyakit pembuluh darah. Nah, apa aja sih faktor resikonya? Tadi saya sudah singgung faktor resikonya. Ini pertanyaannya Ayah berkaitan dengan faktor resiko darah tinggi. Faktor resiko darah tinggi itu ada 2. Bukan ada 2.
terbagi dalam dua bagian. Ada yang dapat dimodifikasi dan ada yang tidak dapat dimodifikasi. Sekarang kita bahas yang dapat dimodifikasi dulu ya. Ini banyak banget karena dia mencakup gaya hidup. Nanti mungkin akan kita bahas ya. Jadi faktor resiko yang dapat dimodifikasi itu berkaitan sama merokok, konsumsi garam, terus dia stres, terus makan makanan berlemak, kurang aktivitas fisik, itu yang dapat dimodifikasi. Nah, sekarang pertanyaannya Ayah itu adalah termasuk ke dalam faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Contohnya usia, jenis kelamin, dan yang terakhir itu adalah keturunan, yang kita tidak dapat ubah. Nah, untuk keturunan sendiri, dalam beberapa penelitian memang darah tinggi itu sangat berkaitan dengan genetik. Ya, jadi ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa orang dengan keturunan darah tinggi dapat 2 kali lebih beresiko kena darah tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak punya keturunan darah tinggi. Gitu. Ya, jadi walaupun tapi ya itu kan maksudnya dalam basis penelitian ya. Kadang misalkan saya sama Ayah, saya punya keturunan darah tinggi, Ayah enggak. Kalau misalkan saya menjaga makanan, tapi ayahnya nggak menjaga makanan, tetap makan berlemak, konsumsi garam yang tinggi ya, pada akhirnya kita akan sama-sama beresiko untuk kena darah tinggi. Gitu. Ya, intinya tadi sangat berkaitan dengan keturunan. Terima kasih, dokter. Ya. Assalamualaikum, Dok. Aku ingin bertanya, kan tadi itu masalah garam juga ya sebelumnya disinggung. Nah, gimana kalau seseorang itu dia mengurangi garam atau nggak mengonsumsi garam? Apakah dia itu bisa meminimalisir terjadinya hipertensi, Dok? Terima kasih, Yuniar. Sangat bisa. Sangat bisa. Tapi kembali lagi ya, setiap pasien itu responnya beda-beda. Kalau dia nanti mungkin kalian buka lagi ya, ada namanya ZNC8, itu patokan dari darah tinggi gitu. Jadi ada optimal, ada normal. Jadi bisa kalau optimal itu tensinya di bawah 120, kalau normal dia di 120 sampai 129, kalau dia menuju tinggi itu dia 130 sampai 139, dan baru di bawahnya itu dikategorikan dengan hipertensi. Hipertensi derajat 1 di atas 140, hipertensi derajat 2 di atas 160, dan seterusnya. Nah, kalau pertanyaannya Yuniar tadi itu kan berhubungan dengan garam ya, membatasi konsumsi garam itu sangat bisa. Bahkan pada beberapa penelitian, orang dengan pembatasan atau restriksi konsumsi garam itu dia bisa menurunkan tensi sekitar 5-10 mm Hg. Ya, jadi misalkan orang nih 140 tensinya, dia mulai restriksi garam, dia bisa turun tuh, jadi bisa 130 sampai 135 gitu. Nah, batasan konsumsi garamnya itu sampai berapa sih? Pada orang dengan darah tinggi, itu batasan konsumsi garamnya per hari itu 2 gram. Atau setara dengan 1 sendok teh. Tuh. Ya, jadi itu per hari hitungannya 1 sendok teh. Nah, nanti mungkin kita bahas lagi di belakang ya, penanganan darah tingginya apa. Itu salah satunya adalah intervensi gaya hidup, jadi perubahan lifestyle. Salah satunya itu pembatasan konsumsi garam gitu. Dok, aku mau nanya. Nama aku Dian Puspitasari. Aku mau nanya tentang gejala hipertensi. Kan biasanya tuh orang-orang awam bilang kalau pusing dikit tuh langsung diarahinnya langsung ke, oh darah tinggi kali gitu kan. Apakah benar semua
sakit kepala itu mengarah ke hipertensi gitu, Dok? Terima kasih pertanyaannya, Dian. Gini, darah tinggi. Kita dapat mendiagnosis darah tinggi itu bukan hanya dari gejala. Jadi, pasien itu kan kita evaluasi ada tanda dan ada gejala. Gejala itu sifatnya subjektif, sedangkan tanda itu sifatnya objektif. Nah, gimana kita bisa dapat sesuatu yang objektif? Harus melalui pemeriksaan. Nah, darah tinggi, penyakit darah tinggi di sini kita biasanya dapat ditegakkan jika ada pemeriksaan objektif, yaitu tekanan darah. Nah, pemeriksaan subjektif ini dalam guideline darah tinggi tidak ada yang secara khas ya untuk menentukan oke, beda nih kalau misalkan pemeriksaan usus buntu, pasien dengan usus buntu. Kita bisa mengarah nih, oh nyerinya di sini, kemungkinan usus buntu gitu. Tapi kalau darah tinggi itu enggak, kita patokannya adalah di pemeriksaan objektif atau di tandanya dengan cara pengukuran tekanan darah. Nah, kalau gejala itu sangat luas. Gejala darah tinggi itu luas banget. Setiap orang gejalanya itu beda-beda. Yang khas biasanya justru bukan sakit kepala, tapi nyeri di daerah tengkuk belakang sini. Itu mayoritas orang darah tinggi gejalanya itu. Ya, nyeri di daerah tengkuk belakang. Kalau misalkan pusing ya, ya bisa juga pusing gitu. Cuman balik lagi ya, kalau hanya kita lihat gejala, misalkan dok kalau pusing aja bisa darah tinggi, belum tentu. Pusing itu sangat luas. Orang dengan kekurangan gula aja gejalanya bisa pusing. Gitu ya. Jadi kalau orang datang dengan saya pusing, kita nggak bisa langsung mendiagnosis itu darah tinggi tanpa ada pemeriksaan tekanan darah. Gitu ya. Tapi dok, kan biasanya tuh orang yang pusing itu biasanya sehabis mengkonsumsi kayak kambing, sapi gitu-gitu kan yang berlemak gitu. Biasanya itu tuh emang beneran kayak gitu atau enggak? Maksudnya dia beneran darah tinggi karena makanan dari lemak itu sendiri atau gimana? Soalnya kan banyak banget yang bilang biasanya kalau habis makan kambing biasanya kan pusing terus langsung wah darah tinggi gitu loh dok. Bisa jadi karena salah satu faktor yang paling berpengaruh kepada darah tinggi itu adalah konsumsi makanan. Jadi bukan hanya garam, tapi juga makan makanan berlemak dan makan daging merah. Ya, daging merah itu kan banyak tuh, ada sapi, ada kambing. Makanya pada orang dengan darah tinggi biasanya kita sarankan untuk makan daging putih seperti ikan atau ayam. Jadi bayangin aja orang makan kambing, udah daging merah, terus maksudnya pakai minyak ya. Jadi kan itu udah berlemak, daging merah gitu memang efek untuk menaikkan tensinya itu sangat tinggi. Makanya biasanya pasien langsung mengeluh, dok, saya pusing. Itu efek dari makanan itu bisa, sangat mungkin. Ya, apalagi makannya kambing atau daging merah, sangat mungkin. Sebenarnya nggak kambing doang, kadang kan kalau misalkan Idul Adha ya, habis makan daging, makan sapi, biasanya pokoknya makan daging deh, dok habis makan daging. Nah, ini juga pengalaman juga di saya ya, biasanya kalau habis Idul Adha itu pasti pasien banyak yang datang ke saya itu dalam kondisi stroke, atau yang darah tinggi itu pasti datang. Itu sering, karena efek konsumsi makan tadi kan ya memang paling banyak dari makanan, darah tinggi itu. Terima kasih dok. Dok, saya Umnya Nabila. Saya mau bertanya, untuk penanganan awal penderita hipertensi itu bagaimana ya dok? Terima kasih ya Nabila. Sama dok. Penanganan awalnya, ini pertanyaan yang bagus ya, karena biasanya orang berobat dengan darah tinggi itu, saya minum obat apa aja, tensi saya percuma dok, nggak turun-turun juga. Ya dia minum obat tapi setiap hari makannya daging, setiap hari makannya yang asin-asin, setiap hari ngerokok ya, sama aja. Jadi dalam guideline manapun
dalam Amerika atau Europe atau bahkan di Indonesia sendiri, hal yang paling utama kita terapi dari orang dengan darah tinggi adalah modifikasi gaya hidup. Itu paling utama. Ya, apalagi dengan orang yang tensinya itu tadi saya bilang normal ke tinggi. Jadi ada di JNC 8 tuh kan ada, tadi saya bilang ya, ada yang normal tinggi baru kita kategorikan darah tinggi. Nah, orang yang baru menuju tinggi tensinya, biasanya kita nggak kasih obat. Pasti kita modifikasi dulu gaya hidupnya. Saya pun kalau tensinya, walaupun dia sudah tergolong hipertensi derajat 1, baru ketahuan ya, maksudnya dia belum pernah darah tinggi sebelumnya, biasanya nggak saya langsung kasih obat. Pasti saya suruh modifikasi gaya hidup dulu. Apa aja sih modifikasinya? Yang pertama tadi ya, batasi konsumsi garam. Ya, 2 gram per hari, 1 sendok teh per hari. Terus yang kedua, perubahan pola makan. Jadi, tadi yang biasanya makan daging merah, atau yang asin-asin, ikan asin, atau biasanya makan gorengan itu dikurangin. Perbanyak buah-buahan, sayuran, lemaknya harus yang lemak tak jenuh, susu, kacang-kacangan itu diperbanyak. Terus yang ketiga, berat badannya harus ideal. Karena pada beberapa penelitian, obesitas itu sangat berpengaruh kepada darah tinggi. Biasanya orang dengan obesitas itu, dia beresiko sampai 2-3 kali beresiko untuk terkena darah tinggi dibandingkan orang dengan IMT yang normal. Jadi, harus kita stabilkan dulu berat badan. Terus, aktivitas fisik. Nah, biasanya orang obesitas itu berkaitan dengan aktivitas fisiknya yang kurang atau kurang olahraga. Jadi pasiennya kita suruh untuk olahraga, intensitasnya ringan sampai sedang aja. 30 menit sehari, bisa 5 hari dalam seminggu, atau 7 hari dalam seminggu berturut-turut juga boleh, tapi intensitasnya ringan. Suruh jalan kaki aja 30 menit, tapi dilakukan 5 hari dalam seminggu, itu juga udah cukup kok untuk menurunkan tensi. Terus, yang paling sering di Indonesia itu adalah merokok. Ya, jadi pria itu 2 kali lebih beresiko untuk terkena darah tinggi dibandingkan wanita. Nah, biasanya pria itu juga merokok. Jadi pasien itu yang banyak darah tinggi adalah pria. Biasanya saya modifikasi gaya hidupnya itu adalah kurangi merokok. Bukan kurangi, stop merokok. Gitu. Ya, baru kalau misalkan modifikasi gaya hidupnya sudah dilakukan, biasanya tensinya dilakukan dengan benar ya, biasanya tensinya akan ikut turun. Nah, kalau misalkan pasien datang ke kita tensinya sudah di atas 200, ya, kan kita nggak mungkin nggak kasih obat, baru kita kasih obat-obatan. Nanti kita kasih obat-obatan dari tinggi itu ada macam-macam, kita pantau selama 3 bulan, kita evaluasi lagi pengobatannya, sambil dijalankan tetap modifikasi gaya hidup itu tadi. Gitu. Ada lagi? Dokter, aku mau nanya lagi. Boleh. Apa saja yang baik untuk dikonsumsi untuk mengurangi dan menghindari hipertensi, tapi selain garam? Apa cuma garam pemacu hipertensinya itu, Dok? Enggak. Iya. Oke, makasih pertanyaannya, Aya ya. Tadi, jadi apa aja yang baik untuk dikonsumsi, mungkin nanti kalian buka lagi yang namanya DASH diet ya, Dietary Adoption for Hypertension, kalau nggak salah itu. Nah, itu ada macam-macam, ada tadi saya bilang ya, perbanyak buah dan sayur, terus lemak tak jenuh, susu rendah lemak, itu banyak sekali macamnya. Nanti dia ada seperti list untuk pilihan karbohidratnya apa saja, pilihan dagingnya apa saja, daging yang boleh. Nah,
selain garam ya daging yang ada makanan yang dilarang seperti makanan yang berlemak. Terus makan daging-dagingan yang dilarang itu ya yang daging merah gitu. Jadi terus makan buah-buahan, cari yang kayak potasium. Susu yang dibolehin juga susu rendah lemak kayak gitu. Nanti mungkin dibahas lebih lengkap lagi terkait DASH diet itu ya, karena itu banyak banget pilihannya. Makasih dokter. Dok, aku mau nanya dok. Boleh. Nama aku Gina. Aku mau nanya, apakah kalau kita mengonsumsi obat ada efek sampingnya? Terima kasih. Makasih Gina. Mungkin maksudnya konsumsi obat darah tinggi ya. Ada. Saya selalu tekankan ke pasien ya, setiap apapun zat kimia yang masuk ke dalam tubuh itu pasti ada efek sampingnya. Gitu. Termasuk obat darah tinggi. Tapi kadang, jadi gini, obat darah tinggi itu kan biasanya kita konsumsi itu dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahkan bisa seumur hidup pada beberapa orang. Nah, makanya pasien tuh suka nggak mau dikasih obat darah tinggi. Alasannya nanti ginjalnya rusak lah. Bisa bikin merusak ginjal obat diminum setiap hari gitu. Padahal kita mengobati orang itu pasti kita lihat kedua hal ya, manfaat dan mudaratnya. Ya, jadi orang yang kalau dia nggak minum obat darah tinggi, justru mudaratnya itu lebih banyak. Tadi yang saya bilang jelasin di awal ya, bahwa kerusakan ginjalnya itu lebih cepat dibandingkan jika kita nggak minum obat darah tinggi. Obat darah tinggi ada kok, efeknya ada gitu. Namanya zat kimia yang masuk ke dalam tubuh itu sangat berefek gitu. Cuman kalau kita tidak minum ya efeknya akan jauh lebih besar dan lebih ke seluruh tubuh gitu, bukan hanya ginjal aja. Dan orang dengan darah tinggi, dia kan kita akan terpantau terus 3 bulan, kemudian selama 3 bulan kita lihat nih obat-obatan ini berefek nggak sih kepada tensinya. Kalau memang nggak berefek, kita tambahkan lagi obat yang lain. Kalau udah 2 obat nggak berefek juga, kita evaluasi lagi. Itu nanti ranahnya biasanya sudah ke spesialis penyakit dalam. Kalau sudah sampai dikasih obat tapi nggak berefek, tuh ranahnya spesialis penyakit dalam. Dan orang dengan terapi hipertensi yang rutin, dia biasanya akan rutin juga kok check up. Ya, jadi check up fungsi ginjalnya. Kalau misalkan dia konsumsi udah 2 atau 3 tahun atau 5 tahun, pasti akan kelihatan fungsi ginjalnya menurun apa enggak. Kalau sudah mulai menurun, pasti kita akan ganti obat darah tinggi yang lain. Gitu. Pokoknya semua harus sesuai dengan pantauan dokter. Kalau dibilang berefek, ada efeknya. Tapi kalau nggak minum obat akan berefek lebih besar. Dok, aku mau tanya. Berarti pasien hipertensi ini dia akan terus-menerus mengonsumsi obat gitu ya dok? Kalaupun misalnya dia ini nggak konsumsi obat, itu bakal berpengaruhkah ke kesehatannya di hari-harinya gitu dok? Ya, bagus pertanyaannya ya, makasih ya Yuniar. Harus minum obat setiap hari itu kembali lagi ya, kalau setiap hari iya, tapi kalau seumur hidup itu perlu pemantauan. Itu setiap orang beda-beda responnya. Ada yang seumur hidup, ada yang nggak seumur hidup, ada juga. Itu perlu pemantauan dan evaluasi dari dokter, bisa dokter umum atau dokter spesialis penyakit dalam. Nah, kalau dia nggak minum obat, apakah dapat berefek? Ada efeknya. Itu tadi yang saya jelaskan di awal gitu. Darah tinggi itu kan menyangkut pembuluh darah di seluruh tubuh. Pembuluh darahnya itu mengecil. Pada beberapa orang yang obes, yang merokok, udah mengecil, dia ketempelan plak-plak. Nah, itu efeknya banyak banget. Ke ginjal bisa gagal ginjal, ke mata dia bisa bikin retinopati, jadi ada gangguan pandangan, bahkan bisa sampai buta, bisa sampai robek,
selaput belakang matanya. Pada jantung dia bisa bikin gagal jantung, bisa bikin di otak bisa bikin stroke. Itu sangat banyak efeknya ke seluruh tubuh gitu dibandingkan dia kalau nggak minum obat. Pada dasarnya pengobatan darah tinggi itu bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk menstabilkan tekanan darah. Itu yang kita harus pegang dari awal. Ya, makanya kenapa orang kalau nggak minum obat darah tinggi, tensinya akan naik ya, karena nggak ada yang menstabilkan. Gitu. Dok, aku mau nanya lagi, Dok. Boleh. Kalau ibu hamilan terkena hipertensi, apakah berbahaya bagi janinnya? Sangat berbahaya ya. Kalau jatuhnya lebih kompleks ya. Hipertensi pada kehamilan itu lebih kompleks lagi dibandingkan hipertensi pada orang biasa. Karena hipertensi pada kehamilan itu nanti pembagiannya ada yang memang dia punya darah tinggi sebelumnya, ada yang baru muncul pas hamil, gitu. Itu lebih kompleks lagi. Intinya berbahayanya sama, nggak cuma buat ibu tapi buat janin gitu. Kalau pada janin, karena dia tadi pembuluh darahnya mengecil, otomatis aliran darah ke bayinya itu mengecil. Gitu. Jadi asupan oksigen, asupan makanan ke bayinya itu sangat-sangat berkurang dibandingkan ibu yang tanpa hipertensi. Nah, kalau asupan ke janinan yang berkurang, penyebabnya apa? Pertumbuhan janinnya terganggu, bisa lahir prematur, ya bahkan kalau dia nggak dapat oksigen, ya bisa meninggal di dalam kandungan itu bisa juga. Intinya sangat fatal kalau ibu hamil dengan darah tinggi itu sangat fatal. Ya, biasanya kasus-kasus begini tuh penyakitnya kalau di Indonesia memang banyak juga namanya preeklamsi itu fatal banget. Dok, aku mau nanya lagi. Boleh. Ibu hamil itu bisa konsumsi obat darah tinggi nggak, Dok? Bisa. Jadi obat darah tinggi pada ibu hamil itu ada ketentuannya. Tuh, jadi golongan obatnya itu berbeda dengan yang tidak hamil. Biasanya ada guideline-nya sendiri. Yang jelas ada obatnya dan harus dikonsumsi. Dan biasanya kalau pada preeklamsi tadi ya kita bahasnya misalkan contohnya pada preeklamsi itu obat darah tingginya kalau kita di rumah sakit biasanya langsung injeksi. Jadi langsung disuntik gitu, bukan di obat minum. Tapi obat minum pun ada. Cuman dia hanya terbatas, nggak seperti yang pada kita umumnya nih yang nggak hamil itu banyak banget kan pilihannya. Tapi kalau ibu hamil nggak banyak pilihannya. Baik, Dok, untuk pertanyaan terakhir nih, Dok. Kalau bagi remaja, apakah dia bisa terkena hipertensi juga yang di bawah 17 tahun? Kayak anak-anak juga bisa nggak, Dok? Bisa. Jadi hipertensi itu ada macam-macam ya. Ada hipertensi primer dan ada hipertensi sekunder. Apa itu hipertensi primer? Biasanya hipertensi primer itu dia murni karena hipertensi. Jadi dia kena hipertensi ya karena nggak ada penyakit lain. Memang dia tadi misalkan keturunan atau suka makan makanan asin. Tapi kalau hipertensi sekunder itu biasanya karena penyebab penyakit lain. Contohnya ada tumor di dalam otak yang menyebabkan gangguan pada tadi zat di pembuluh darah itu. Itu biasanya kalau pada anak kecil atau usia muda biasanya ya, saya bilang biasanya itu adalah hipertensi sekunder. Jadi hipertensinya itu merupakan suatu gejala dari penyakit lain yang mendasari gitu. Dan itu obatnya kalau pada hipertensi sekunder ya bukan kita mengobatinya bukan fokus pada hipertensinya, tapi fokus pada penyakit yang mendasari. Contoh, misalkan dia tumor ya, kita fokus mengobati tumornya. Karena kalau tumornya hilang,
otomatis darah tinggi, hipertensinya pun hilang. Gitu. Ada hipertensi primer pada anak? Ada. Bisa diobati? Bisa. Tapi kalau pada usia muda, biasanya itu tadi ya, hipertensi sekunder. Biasanya. Dok, kalau misalkan kayak tadi di bawah 17 tahun itu dia udah pernah kena hipertensi misalnya, itu kemungkinan bisa muncul lagi kah kambuh gitu loh dok? Ada kemungkinannya? Kembali lagi, dia waktu di bawah 17 tahun hipertensinya apa? Apakah hipertensi primer atau hipertensi sekunder? Kalau hipertensi sekunder, kita lihat lagi penyakitnya. Apakah dia tumor atau kelainan di ginjal? Kelainan di ginjal juga bisa bikin darah tinggi soalnya. Nah, itu berbeda-beda ya, maksudnya apakah bisa kambuh atau enggak. Tumor bisa kambuh. Ya, ada yang bisa, ada yang enggak. Penyakit ginjal bisa kambuh, ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau dia murni hipertensinya aja pada usia muda, bukannya kambuh, tapi memang harus distabilkan. Tadi saya bilang, darah tinggi itu tidak bisa disembuhkan, tapi bisanya distabilkan. Gitu. Jadi kalau di bawah usia 17 tahun, atau kita bilang anak-anak lah usia muda, dia darah tinggi, diobatin, terus misalkan oke nih tensinya stabil, tiba-tiba berhenti minum obat, terus tensinya naik lagi, ya itu bukan kambuh namanya, tapi memang dia nggak minum obat, tidak ada penstabilnya. Jadi memang harus minum obat terus setiap hari kalau darah tinggi, kalau murni darah tinggi. Terima kasih dok jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, mungkin itu saja dok. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Makasih juga udah diundang ke tugas videonya ini ya.